Halo, nama gue Sabrina. Gue seorang director film juga scriptwriter. Tahun lalu gue bikin film Terlalu Tampan yang tayang di bioskop, dan baru-baru ini gue juga baru selesai syuting untuk film remake dari sebuah sinetron tahun 90-an judulnya Noktah Merah Perkawinan. Sebelum-sebelumnya gue juga nge-direct digital content dan web series yang tayang di YouTube, salah satunya Filosofi Kopi The Series yang jadi debut nyutradaraan gue. Walaupun sekarang gue bekerja sebagai film director dan penulis, awalnya gue kuliah di graphic design komunikasi visual, tepatnya di salah satu universitas swasta di Jakarta. Dan mulai dari situ gue mengenal dunia visual sih, maksudnya dunia yang benar-benar dunia estetik gitu. Dan setelahnya gue juga jadi kenal dengan audiovisual gitu. Jadi ada satu semester di mana gue memang belajar audiovisual di masa kuliah gue, dan setelah menjalani itu gue jadi merasa gue jauh lebih cinta sama audiovisual daripada ketimbang two-dimensional graphic atau medium graphic design lainnya gitu. Jadi akhirnya setelah lulus kuliah, gue memutuskan untuk masuk ke sebuah production house, bukan agency seperti teman-teman gue pada umumnya. Gue akhirnya memutuskan untuk pindah jalur ke film, walaupun saat itu gue juga masih menerima melamar pekerjaannya itu sebagai graphic designer gitu. Dan ketika gue masuk ke production house itu, gue bilang kalau gue memang mau belajar directing gitu. Jadinya selama gue bekerja di sana sebagai graphic designer gue juga akhirnya melibatkan diri di berbagai produksi yang dilakukan di production house itu gitu. Dan dari situ gue jadi belajar filmmaking, dan akhirnya mendapat project sedikit-sedikit, awalnya dari behind the scene dulu, lalu akhirnya dapat project web series yang jadi debut gue itu yang tadi sempat gue bilang, Filosofi Kopi The Series yang ada di YouTube gitu. Nah dari situ gue juga mengerjakan digital content lainnya, branded content juga. Dan akhirnya pada tahun 2018 dipercayakan untuk mendirect feature film perdana gue yang berjudul Terlalu Tampan. Apa yang membuat gue memutuskan untuk pindah dari graphic design ke film mungkin adalah ketertarikan gue sama dunia acting sama drama yang dimulai dari gue ketika gue masih sekolah gitu. Itu sesuatu yang sangat gue sukai gitu. Tapi jujur aja dunia film awalnya sesuatu yang tampak begitu jauh dari gue gitu, sampai akhirnya ketika gue kuliah di semester pertengahan dan akhir itu ada mata kuliah audiovisual, dan di situ gue belajar untuk bikin output film walaupun sederhana dan kecil, tapi di situ gue merasa lebih bebas aja menyampaikan apa yang ingin gue sampaikan melalui gambar bergerak gitu, bukan hanya terbatas dalam desain 2-dimensional atau grafis gitu. Itu sih preference gue. Jadi ketika akhirnya udah memasuki tahap akhir kuliah, gue merasa gue lebih nyaman bergerak di audiovisual itu, dalam arti gue kayak lebih tertarik untuk kerja full ke sana gitu. Day to day jobnya kalau jadi director film apa ya? Tidur nungguin callingan. Gak. Mungkin bisa dibilang bikin treatment visual apa yang mau di approach gitu dari filmnya secara visual, lighting, kita diskusi sama director of photography juga tentang bagaimana treatment visual yang mau di-achieve, framingnya, warnanya, yang mendukung cerita itu terbaik itu seperti apa, dan dengan departemen lainnya juga gitu. Biasanya sebenarnya lebih ke membuat board
director's treatment namanya. Di situ kita taruh segala reference, preference yang mendukung orang untuk memahami, membuat orang lebih mudah memahami apa yang ingin kita tuju di dalam project itu, biasanya gitu. Ada juga yang namanya kita ketika mau syuting kita bikin shortlist, apa aja yang harus diambil dalam sebuah scene. Itu juga bisa ngebantu asisten director, Astrada, dan juga tim produksi untuk menyusun bagaimana terbaiknya menyusun shooting schedule-nya. Ada juga namanya floor plan, itu kita ngegambar titik-titik kamera sesuai shotlist yang ada, jadi memudahkan juga gitu untuk menentukan shot-shot mana yang diambil terlebih dahulu gitu. Itu sih paling biasanya. Dan juga memantau ini sih kreatif dari departemen-departemen yang ada, wardrobe, make up, semuanya sih sebenarnya. Siap-siap diajak diskusi aja sebenarnya day to day jobnya. Gitu. Kesulitannya untuk jadi seorang film director tuh apa ya? Mungkin karena tugas seorang director itu utamanya untuk menjaga creative vision dari sebuah project atau film. Kesulitannya adalah ketika kita harus kompromi dengan berbagai keterbatasan yang ada, mungkin dari segi produksi atau hal-hal di luar kontrol tim produksi kita yang memaksa kita harus beradaptasi, tapi tetap menjaga visi utama kita terhadap ceritanya itu sendiri gitu. Jangan sampai melepaskan apa yang kita anggap terbaik untuk kreatif filmnya, itu sih biasanya. Sama mungkin kesulitannya juga adalah ketika harus berkomunikasi dengan banyak orang, menyampaikan visi itu sendiri ke berbagai pihak gitu, karena filmmaking itu kan melibatkan banyak kru gitu. Bagaimana visi seorang director itu bisa sampai ke setiap departemen itu, yaitu memerlukan komunikasi yang baik juga gitu sih. Pro dan kontra, udah rolling ya? Ya. Pro dan kontra jadi film director. Pro-nya mungkin film itu medium yang menurut gue sangat impactful. Jadi ketika lu jadi film director yang mempunyai privilege untuk menyampaikan visi lu dalam medium yang luar biasa itu, di mana film bisa membukakan mata seseorang terhadap sesuatu, bisa membuat lo bisa menyampaikan isu yang penting juga yang mungkin belum dilihat orang, atau menyuarakan hal-hal lain, menghibur. Menurut gue pro-nya ketika jadi film director mempunyai privilege itu sih, dimana lo bisa menyampaikan itu dalam film lo, itu sih pro-nya. Konnya mungkin kalau bisa dibilang industri film di Indonesia itu masih berkembang, maksudnya masih mungkin belum sesempurna industri film di luar negeri, ya Hollywood dan lain sebagainya gitu. Jadi masih banyak hal-hal yang bisa dibilang mungkin sedikit kurang ideal, dalam arti kita harus lebih banyak beradaptasi itu sih tadi gitu. Dan juga jam tidurnya dikit biasanya. gitu sih kalau lagi sibuk, kalau enggak mah slow. Kalau jadi seorang film director menurut gue harus punya ketabahan. Bukan ketabahan hati ya, harus punya percaya diri yang tinggi, karena lo harus bisa meyakinkan orang tentang visi lo kan, maksudnya lo harus bisa menyampaikan apa yang lo mau sampai orang benar-benar mengerti dan akhirnya setuju dan menjalankan apa yang lo mau gitu. Terus yang pastinya harus quick wit juga, pandai beradaptasi juga, harus
mempunyai kecintaan yang tinggi sih terhadap film, karena menurut gue ini sebenarnya industri yang cukup sulit. Jadi lo kalau nggak bener-bener wholeheartedly doing that tuh kayak agak sulit sih, karena akan capek, berasa banget capeknya gitu. Karena kerjaan film director bukan cuman fisik kan, tapi juga lebih ke mind juga. Jadi kadang-kadang lelahnya di situ. Ya ginjalnya harus kuat, jantungnya harus kuat, jangan banyak-banyak kolesterol takutnya stroke. Gue bercanda kan. Menurut gue dunia kuliah itu jadi tempat gue mengenal audiovisual kan, dan walaupun mungkin gue pada akhirnya bekerjanya sedikit melenceng dari apa yang gue pelajarin di kuliah, tapi mengenal estetika dunia seni itu sendiri di perkuliahan dan desain komunikasi visual ya secara khususnya sangat membantu gue sih ketika gue ada di industri film ini gitu. Walaupun mungkin pembahasannya yang agak berbeda, tapi karena sama-sama berangkat dari seni gitu, menurut gue itu sangat membekali gue sih ketika gue berprofesi sebagai film director sekarang gitu. Jadi kalau ditanya apakah kuliah dengan jurusan yang sama penting untuk menjadi seorang film director, gue nggak bisa berbicara dari segi anak yang kuliah di film, tapi menurut gue film itu adalah sebuah seni, kumpulan dari seni terapan, dan yang apa gue pelajarin di kuliah itu ya seni terapan juga. Jadi it helps me a lot sih. Tips-tipsnya kalau mau jadi film director, mungkin banyak-banyak nonton. Harus banyak-banyak nonton, bukan buat nyontek sih, cuman untuk mengetahui aja bagaimana sih suatu cerita itu bisa disampaikan dengan cara seperti apa aja. Terus membuka diri terhadap masukan, kritikan, itu juga sangat membantu banget gitu sebagai film director, karena mungkin ketika menjadi director kita udah punya satu visi yang kita anggap paling bagus untuk mencapai suatu pesan dalam cerita itu, tapi mungkin ada masukan-masukan juga yang bisa membuat kita menjadikan itu lebih baik lagi gitu. Dan bukan berarti kita harus membuka kuping kita ke semua orang, kita tetap harus pilih-pilih siapa yang bisa kita dengar, bisa enggak, tapi membuka kesempatan untuk itu gitu, untuk menjadikan karyanya lebih baik lagi, kayak gitu sih. Untuk kalian yang pengen jadi film director, kalau pesan dari gue sih mau belajar dari bawah, maksudnya mungkin kalian bisa magang dulu, kalian bisa cari mentor yang menurut kalian bisa membimbing kalian ke arah sana, menempatkan diri kalian di lingkungan yang suportif. Coba cari orang-orang yang satu visi dalam filmmaking dengan kalian, belajar dari situ. Lalu belajar storytelling, karena untuk jadi director itu penting untuk tahu minimal basic storytelling. Jadi kalian tahu cerita itu strukturnya udah bener atau enggak. Kalian juga bisa mengkurasi cerita yang kalian bikin itu udah bagus atau enggak. Mau berdiskusi dengan orang lain, dan juga ngembangin soft skill kali ya, karena industri film di Indonesia tuh kecil. Jadi kita rata-rata ketemu orangnya itu aja. Kalau kalian emang benar-benar pengen bekerja di sini, pengen thriving di sini, kalian juga harus menjalin hubungan baik juga dengan orang-orang yang bekerja dengan kalian. Oh, dan ini sih, walaupun mungkin yang kalian kerjakan itu masih terkesan kecil atau insignificant atau tidak sebesar yang kalian harapkan, tapi lakukanlah itu sebaik mungkin, karena itu jadi jejak kalian dan stepping stones kalian untuk project-project berikutnya gitu. Dan itu aja sih kalau dari gue. Thank you for watching. Dah, semangat.